Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Crash One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga keadaan teman-teman baik-baik saja. Semoga perekonomian teman-teman semakin stabil, bahkan semakin meningkat. Hari ini kita akan membahas tentang apa saja faktor yang membuat orang kaya raya, apa saja tips yang dilakukan agar orang itu bisa menjadi kaya raya, apa saja cara yang harus kita kerjakan agar kita, teman-teman semua dan semuanya itu bisa menjadi orang yang kaya raya, bisa tajir melintir, bisa membeli apapun yang kita inginkan, bisa terbebas dari masalah finansial, bisa dalam kehidupan sehari-hari kita bisa tercukupi. Nah, kita ketahui ada banyak atau bahkan mayoritas orang di dunia ini ingin banyak uang, ingin kaya raya, meskipun kita juga harus mengakui ada beberapa orang atau beberapa golongan tertentu yang memang mereka tidak mengejar duniawi. Tapi mayoritas, saya meyakini bahwa mayoritas orang di dunia ini tentu ingin menjadi orang yang kaya raya, ingin banyak uang, ingin kehidupannya tercukupi, ingin finansialnya stabil atau bahkan cenderung naik dari waktu ke waktu. Nah, tapi kita juga harus mengakui bahwa ada orang yang memang sudah bekerja sangat keras, tapi ternyata dirinya tidak bisa menjadi kaya raya. Di sisi lain ada orang yang kelihatannya cukup santai, kelihatannya tidak melakukan apapun, tidak terlalu ngoyo, tapi ternyata dia diikuti oleh uang, ada uang yang bekerja untuk dirinya sendiri, sehingga orang itu akhirnya menjadi kaya raya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas apa saja faktor yang bisa membuat orang semakin kaya raya, apa saja tips yang bisa dilakukan agar orang semakin kaya raya, apa saja cara yang harus dilakukan agar orang menjadi tajir melintir atau banyak uang atau kaya raya. Nah, setidaknya ada 3 faktor utama atau ada 3 elemen penentu yang bisa menentukan apakah seseorang itu akan kaya raya atau tidak. Jadi faktor pertama itu adalah kemampuan menghasilkan uang. Ini adalah kemampuan yang tidak bisa diganggu-gugat, ini adalah fondasi utama, ini adalah elemen pertama, ini adalah dasar bagi siapapun, saya termasuk teman-teman semua dan mayoritas orang di dunia yang ingin kaya raya. Jadi kemampuan pertama itu memang harus bisa menghasilkan uang atau bisa membuat uang. Nah, tentu saja caranya bermacam-macam, kita akan membahas dari sisi yang halal. Karena apa? Karena percuma kita memiliki banyak uang, tapi ternyata uang itu uang yang kita dapatkan atau yang didapatkan dari cara-cara yang tidak sehat atau tidak benar atau melanggar kaidah etika dan melanggar undang-undang. Percuma saja kita banyak uang kalau ternyata uang itu justru bisa mencelakai. Nah, ada banyak faktor yang atau banyak hal yang bisa dilakukan agar kita bisa menjadi kaya raya, teman-teman semua bisa berkelimpahan uang. Yang pertama tadi saya bilang adalah kemampuan untuk menghasilkan uang. Silahkan, itu ada banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah bekerja. Nah, bekerja ini juga bisa kita bagi menjadi beberapa elemen. Jadi, kita bisa bekerja untuk diri kita sendiri, kita bisa berwirausaha, kita bisa menjalankan bisnis, kita bisa mengelola usaha, atau juga kita bisa bekerja untuk orang lain, kita bisa menjadi karyawan. Selama kita menjadi karyawan yang baik, saya meyakini bahwa ketika menjadi karyawan yang baik, kemudian karirnya terus naik, tentu saja dia tetap akan mendapatkan banyak uang. Nah, memang ada anggapan yang menyebut bahwa menjadi pengusaha itu lebih baik daripada menjadi karyawan. Tapi ternyata ada banyak orang yang menjadi pengusaha, tapi ternyata level kehidupannya di bawah orang yang menjadi karyawan, yang karirnya terus naik sehingga dia menjadi top leader atau menjadi puncak di sebuah perusahaan. Kita ambil contoh saja ketika seseorang menjadi seorang dirut atau menjadi pimpinan di sebuah perusahaan yang established atau perusahaan yang sangat mapan, tentu saja dia akan memiliki dia akan memiliki uang, dia akan memiliki pendapatan, dia akan memiliki penghasilan yang lebih banyak dibandingkan hanya dengan orang yang usahanya itu-itu saja. Nah, ini tidak mengecilkan orang yang sedang menjalankan usaha, tapi kita harus mengakui bahwa waktu itu terus berjalan dengan cepat. Jadi waktu itu kita seringkali tidak menyadari bahwa waktu berjalan dengan sangat cepat, sehingga akhirnya orang-orang tertentu itu semakin naik pendapatannya. Di sisi lain ada orang-orang tertentu yang memang pendapatannya segitu-segitu saja. Nah, kalau di Islam sendiri itu adalah berdagang, itu adalah salah satu yang sangat dianjurkan. Karena apa? Karena ada istilah yang mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di berdagang. Nah, akhirnya banyak orang yang memilih berdagang. Ini tentu saja baik selama cara-caranya baik, selama tidak melanggar etika, dan selama tidak melanggar hukum atau melanggar undang-undang atau peraturan yang ditetapkan. Nah, kemudian cara yang kedua agar seseorang bisa menjadi kaya raya itu adalah kemampuan untuk menjaga uangnya.
Karena apa? Percuma saja dia sudah bekerja keras, dia sudah menghasilkan banyak uang, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjaga uangnya. Kita tahu ada banyak orang yang memang dia mendapatkan pendapatan sangat banyak, dia memiliki gaji yang sangat besar, tapi ternyata kehidupannya amburadul atau kehidupannya ternyata tidak sesuai yang diinginkan atau yang dibayangkan banyak orang. Salah satu faktornya tentu saja karena mungkin dia memiliki gaya hidup yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Nah, kita akan membedah bahwa ternyata gengsi itu ternyata bisa membuat kehidupan seseorang ternyata menjadi tidak baik. Karena apa? Terlalu banyak gengsi, sedangkan di sisi lain sebenarnya dia tidak mampu, atau bahkan gengsi yang besar ternyata menggerus keuangannya dia, itu juga akan memberikan efek yang sangat buruk. Nah, salah satu contohnya adalah yang selama ini sering terjadi adalah dari cicilan-cicilan yang dilakukan oleh orang dengan gaji besar. Banyak orang yang berpikir bahwa semakin gajinya semakin besar, kemudian pendapatannya semakin naik, gaya hidupnya akan besar. Nah, padahal tidak seperti itu formulanya. Jadi, ada banyak financial planner atau banyak penasihat keuangan yang menyarankan agar cicilan itu maksimal hanya 30% dari pendapatan yang didapatkan oleh seseorang itu dalam setiap bulan. Kita ambil contoh, kalau dia pendapatannya adalah atau gajinya 10 juta, tentu saja kalau kita bicara mengacu tentang rumus financial planner itu, tentu saja cicilan yang harus dibayarkan atau dia harus mempunyai cicilan maksimal 3 juta, itu artinya sekitar 30%. Ini tentu akan sangat sehat karena apa? Dia memiliki ruang untuk mengelola uangnya. Nah, selain itu ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa memiliki kehidupan yang tidak menyenangkan meskipun gaji yang besar. Di sisi lain ada orang yang memang gajinya sudah besar, dia ternyata tetap bisa untuk memiliki uang yang sangat banyak. Nah, kita ambil contoh bahwa sekarang ini ada banyak orang yang melakukan frugal living, jadi mereka hidup dengan minimalis, mereka menekan ego, mereka menekan gengsi, tapi di sisi lain uang yang mereka dapatkan atau harta yang mereka miliki tetap terjaga dengan baik. Nah, ini tentu harus kita contoh karena apa? Karena kita hidup tidak harus menaikkan gengsi, tapi kita hidup harus menaikkan value diri kita sendiri. Nah, kita ambil contoh bahwa beberapa orang memang memiliki penghasilan yang sangat besar dibandingkan orang lainnya, tapi ternyata kehidupannya itu juga ternyata tidak baik-baik saja. Karena apa? Yaitu tadi bahwa dia menuruti gengsi, dia menuruti FOMO, dia menuruti hal-hal yang sedang tren. Di sisi lain dia tidak mampu untuk menjaga uangnya, sehingga uangnya akhirnya bocor kemana-mana. Bocor 1, bocor 2, bocor 3, sehingga akhirnya menjadi lubang yang sangat besar dan akhirnya lama-lama uangnya akan habis. Nah, di step ketiga atau di fondasi ketiga itu adalah kemampuan untuk melipat gandakan uang. Jadi ada banyak faktor yang bisa dilakukan atau banyak hal yang bisa dilakukan bagi seseorang agar dia menjadi kaya raya di step ketiga ini. Jadi orang kenapa bisa kaya raya? Karena memang orang itu bisa untuk mengalokasikan uangnya sehingga uang itu bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, ini ada pepatah bagus bahwa yang mengatakan bahwa selama Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika Anda tidur, Anda akan bekerja untuk selamanya. Nah, ini memang sangat baik, ini sangat pas, ini sangat betul. Karena apa? Karena di step ketiga ini kemampuan untuk melipat gandakan uang itu sangat penting. Karena apa? Karena ketika amit-amit ada apa-apa di diri kita, uang itu tetap akan bekerja untuk kita. Nah, saat ini itu ada banyak instrumen, ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Kalau teman-teman menyukai dengan investasi, teman-teman bisa melakukan investasi di saham, di suko, di reksadana, di obligasi, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman menjalankan bisnis juga bisa untuk misalnya saja untuk bisnis franchise atau usaha franchise atau mengembangkan usaha yang sedang teman-teman geluti, teman-teman menciptakan sistem sehingga sistem itu berjalan tanpa harus teman-teman itu turun tangan langsung. Nah, untuk teman-teman yang memang beragama Islam dan untuk menghindari riba, itu memang kalau misal ingin bergelut atau berkecimpung di pasar uang, itu memang harus lebih teliti. Karena apa? Karena memang harus diakui bahwa riba di Islam itu memang sangat dilarang. Nah, teman-teman bisa untuk mencari lebih detail lagi apa saja instrumen-instrumen yang ternyata tidak riba sehingga teman-teman bisa lebih aman ketika menggunakan instrumen itu. Nah, saat ini ada banyak aplikasi yang bisa teman-teman gunakan, misalnya saja ada Bybit, misalnya saja ada aplikasi Ajaib. Nah, di dalam aplikasi itu teman-teman bisa melihat berbagai instrumen yang bisa teman-teman pilih, misalnya saja ada suko atau ada hal lainnya
yang itu ternyata memang sudah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN. Nah, teman-teman bisa membaca lebih detail lagi. Kalau teman-teman yakin bahwa itu memang sudah sesuai dengan syariat Islam, silakan teman-teman menjalankannya atau menggunakannya. Tapi kalau teman-teman masih merasa abu-abu, ya silakan saja untuk tidak melakukannya. Teman-teman bisa untuk membeli emas logam mulia, meskipun banyak orang menganggap bahwa logam mulia itu tidak menambah kekayaan, tapi hanya menjaga kekayaan. Tapi yang pasti logam mulia, ketika teman-teman membeli cash, tangan kanan membayar, tangan kiri membeli, kalau teman-teman meyakini itu terbebas dari riba, ya silahkan dilakukan. Nah, itu tadi adalah 3 cara menjadi orang kaya raya. Itu tadi 3 tahap yang harus dilakukan agar orang bergelimang harta. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.